Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Bungur Sari, Minggu 17 Agustus 2025. Hadirin yang kami hormati, susunan petugas upacara. Bertindak selaku Inspektur Upacara Bapak Sodik Sunadi, SIP, MSI, Camat Bungur Sari. Ajudan Inspektur Upacara Bapak Nurdin Hayat, SIP, Pelaksana Kecamatan Bungur Sari. Perwira Upacara Bapak Serka Sudarmaji dari unsur TNI. Komandan Upacara Bapak Aibtu Dani Firmansyah, Eskom dari utusan Polri. Petugas pengibar bendera merah putih dari siswa-siswi MA Al-Hoeria dan SMK Ar-Ridwan Bantarsari. Paduan suara dari siswa-siswi MTS Lisda Bungur Sari. Pembaca teks Pancasila Bapak Letnan II Purnawirawan Gatot Subroto. Pembaca Undang-Undang Dasar 1945 Bapak Eri Darwi, Ketua Karang Taruna Kecamatan Bungur Sari. Pembaca proklamasi Bapak Bunyani Miftah, tokoh masyarakat Bungur Sari. Pembaca doa Bapak Ihsan Farhanuddin, KUA Kecamatan Bungur Sari. Petugas Dantor dari unsur Kuaran Bungur Sari. Pembawa acara Puput Putriani, Esos Staf Kelurahan Cibudi Geris. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih komando. Komando, saya Melani. Para pemimpin pasukan kembali ke samping barisannya. Jangan! Seluruhnya istirahat di tempat. Lapor upacara bendera Sang Merah Putih dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Bungur Sari tahun 2025 siap dimulai. Laksanakan. Camat Bungur Sari bertindak selaku Inspektur Upacara menempati mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka peringatan HUT ke-80
Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Bungur Sari tahun 2025. Siap! Laksanakan! Pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh pasukan pengibar bendera dipimpin Komandan Upacara. Tak! Teruskan! Turun! Langkah tegap maju! Cai! Tamu undangan dimohon berdiri. Hadap kiri! Kan? Buka! Formasi!
Tutup formasi. Jalan. Tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara.
1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Tanda kebesaran dibuka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran ditutup. Mengenang detik-detik proklamasi Republik Indonesia, diiringi bunyi-bunyian selama 10 detik. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati unsur Forkopincam, yang saya hormati Sekretaris Kecamatan selaku Ketua PHBN tingkat kecamatan beserta Ibu, yang saya hormati para lurah beserta Ibu, para Kapus, Kepala KUA, Koordinator PLKB, Ketua DMI, Ketua Agama, Ketua Masyarakat, Ketua MUI, dan Forum Menghubungi Bumi Sari Bersatu dan Koordinator Aliansi Bumi Sari serta hadirin serta upacara yang berbahagia. Izinkan pada pagi ini saya membacakan secara utuh sambutan Wali Kota pada peringatan HUT RI yang ke-80 tingkat Kota Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Mengawali sambutan ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan upacara bendera 17 Agustus 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam songgatap dilimpah curahkan kepada baginda semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada umatnya yang taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Para peserta upacara dan hadirin yang saya hormati, 80 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Peristiwa monumental ini bukanlah hadiah, melainkan buah dari perjuangan panjang, pengorbanan jiwa, raga, dan para pahlawan, serta semangat persatuan seluruh anak bangsa untuk lepas dari belenggu penjajahan. Kemerdekaan adalah jembatan emas menuju cita-cita nasional, yakni membangun masyarakat adil dan makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga keutuhan NKRI. Maka sebagai generasi penerus, kita punya kewajiban untuk mengisi kemerdekaan ini dengan karya nyata, kerja keras, dan semangat gotong royong. Tidak terasa sudah 80 tahun lamanya Indonesia terbebas dari belenggu penjajah Indonesia, menjadi negara yang merdeka sepenuhnya. Tema peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang diambil pada tahun ini adalah Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini menjadi pengingat sekaligus penggerak bagi kita semua bahwa 100 tahun Indonesia harus diwujudkan dengan kekuatan persatuan, kemandirian, kemajuan, dan keberlanjutan pembangunan. Tema ini sangat relevan dengan arah pembangunan kota Tasikmalaya yang tengah kita pacu sebagai industri, jasa, dan perdagangan yang religius, inovatif, maju, dan berkelanjutan. Sebagaimana misi yang menjadi arah kebijakan kota Tasikmalaya 5 tahun ke depan, sebagai bagian dari komitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik dan mewujudkan visi tersebut, pemerintah kota Tasikmalaya telah menjabarkan dalam beberapa misi, antara lain: 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kehidupan sosial masyarakat yang religius dan berbudaya. 2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat, dan berdaya saing berbasis industri, jasa, dan perdagangan. 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 4. Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata. 5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dan sebagai implementasi visi dan misi tersebut, kami telah merumuskan 7 program prioritas pembangunan daerah yang mencakup: 1. Tasik Gemas atau Gerakan Masyarakat Sehat, yakni program pembangunan daerah bidang kesehatan yang menitik beratkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan untuk mendukung pelaksanaan program Tasik Gemas, pada tahun 2025 ini, pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan renovasi atau penambahan ruang UPTD Puskesmas Cigereng dan Puskesmas Panglayungan. Selain itu, untuk menekan angka stunting, pada tahun ini pula kami telah melaksanakan launching inovasi Gerakan Peduli Stunting atau yang disingkat dengan GPS. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Tasikmalaya juga tengah melaksanakan program pemberian makanan tambahan bagi balita dengan berbagai kategori sebanyak 4.967 balita
dan sampai dengan saat ini telah mencapai 63,77%. Dari target serta pemberian tablet penambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri yang ditargetkan untuk 42.509 orang ibu hamil dan remaja putri. Selain itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk dukungan program pemerintah pusat, dan hingga saat ini tercatat 22.602 masyarakat yang telah mengikuti program cek kesehatan gratis. 2. Tasik Pintar, yaitu program pembangunan dalam bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Pada tahun 2025 ini, pemerintah Kota Tasikmalaya terus melakukan pembenahan sarana dan prasarana pendidikan, diantaranya pembangunan 9 ruang kelas baru terdiri dari SD dan SMP, rehabilitasi sebanyak 46 ruang kelas, rehabilitasi sarana utilitas sekolah sebanyak 30 unit, serta bantuan peralatan dan perlengkapan pendidikan bagi siswa maupun sekolah. Selain itu, salah satu implementasi dari Tasik Pintar adalah program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Dengan keterbatasan ekonomi, tahun 2025 direncanakan menyasar kepada 94 orang yang hingga hari ini telah terrealisasi sebanyak 29 orang melalui tahap seleksi. Selanjutnya dalam rangka melalui angka putus sekolah, Pemerintah Kota Tasikmalaya menghadirkan pendidikan paket B, paket C, dan kursus melalui PTD SKB Dinas Pendidikan secara gratis yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya yang putus sekolah. Selanjutnya, perlu kami informasikan, sejalan dengan program Tasik Pintar, Pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini sedang melakukan persiapan gedung sementara untuk sekolah rakyat yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Lokasi yang menjadi gedung sementara adalah bangunan ex-SD Rahayu di wilayah Mangkubumi, yang saat ini sedang direalisasi oleh Balai Sarana Prasarana Wilayah Jabar, Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, saat ini sedang dilaksanakan pendataan ulang atau asesmen bagi siswa oleh pendamping PKH Kota Tasikmalaya untuk kemudian dapat menjadi siswa sekolah rakyat yang terdiri dari 3 rombel, yaitu 1 SD dan 2 SMP sebagaimana rekomendasi dari pemerintah pusat. Berikutnya nomor 3, Tasik Religius, yaitu program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan karakter masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan. Salah satu implementasi dari Tasik Religi adalah program Si Ohan Hafiz, yaitu gerakan menghadirkan minimal 1 hafiz di setiap kelurahan. Saat ini program Si Ohan Hafiz sudah sampai ke tahap penyusunan peraturan wali kota tentang petunjuk teknis pelaksanaan untuk kemudian dilakukan seleksi sehingga kedepannya akan hadir generasi-generasi Qurani di Kota Tasikmalaya. Dan pada tahun ini telah menjalankan musabaqah tilawatul Quran atau hadis MTQH tingkat kota dengan peserta sebanyak 184 orang dan mengikuti MTQH tingkat Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk kecintaan pada Al-Quran. 4. Program Tasik Plat, yakni pembiakan ekonomi lokal kewilayahan, merupakan program yang dirancang untuk menumbuhkan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal, kewilayahan serta menyuruh dan berkelanjutan. Kami mulai dari penataan Pasar Cikurubuk sebagai pusat aktivitas perdagangan Tasikmalaya. Di sana kami tidak hanya memperbaiki fasilitas pasar, tapi juga menata aksesibilitas dan kenyamanan dengan pemeliharaan 6 ruas jalan dan 1 saluran drainase utama. Selanjutnya, untuk penguatan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan, kami telah membentuk Koperasi Merah Putih di 69 kelurahan, serta melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian koperasi sebanyak 100 unit koperasi. Pendidikan dan pelatihan pengkoperasian kepada 50 orang sumber daya manusia koperasi. Di bidang UMKM, kami telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi 300 orang UMKM dari target 500 orang UMKM pada akhir tahun. Selain itu, pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan telah diberikan pelatihan kepada 222 orang yang sebagian besar pesertanya merupakan masyarakat miskin dengan tujuan guna meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani. Selain itu, diberikan juga bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan kepada 27 kelompok
serta pemberian bibit ternak bagi 16 kelompok ternak, dan pada sektor ekonomi kreatif, Kota Tasikmalaya telah melakukan pelatihan kepada 270 orang. 5. Tasik Melayani merupakan program daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik dan yang prima dan berkualitas. Keberhasilan program Tasik Melayani sangat bergantung pada peran ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik. Oleh karena itu, kedepannya Pemerintah Kota Tasikmalaya akan menerapkan manajemen talenta sesuai dengan rekomendasi BKN, sehingga kinerja ASN dapat terpetakan dengan baik dan mendukung transformasi birokrasi yang lebih profesional. Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, pada tahun 2020 ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya melaksanakan pembangunan 2 kantor kelurahan, yakni Kelurahan Lempong Sari dan Kelurahan Lewiliang, serta rehabilitasi 8 kantor kelurahan guna mendukung pelayanan di tingkat kelurahan. Mengingat keterbatasan anggaran, kegiatan rehabilitasi kantor kelurahan ini dilakukan secara bertahap, sehingga ke depan seluruh kantor kelurahan maupun kecamatan di wilayah Kota Tasikmalaya dapat lebih nyaman. Selanjutnya, dalam rangka mempermudah pelayanan, Pemerintah Kota Tasikmalaya senantiasa menghadirkan berbagai inovasi dalam melayani serta pasutri dalam Panda Binang Kit untuk bidang kependudukan, program Bager dan Tasik Nyaah Kesepuh untuk bidang sosial, GC 112 untuk layanan kegawat daruratan, Span Lapor untuk layanan pengaduan, Puskesmas dan PSC 119 Sisetar untuk layanan kesehatan. 6. Tasik Nyaman, yaitu program prioritas yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan infrastruktur dasar perkotaan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya. Perlu kami informasikan, berdasarkan data, panjang ruas jalan di Kota Tasikmalaya ialah 461,209 km dengan indeks kemantapan jalan sebesar 91,15%. Sebagai perwujudan dari Tasik Nyaman, Kota Tasikmalaya hingga bulan Juli 2025 telah melaksanakan pemeliharaan sepanjang 74,351 km yang tersebar di 56 ruas jalan di wilayah Kota Tasikmalaya. Selain yang bersifat pemeliharaan, pada tahun ini juga Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan rehabilitasi ruas jalan di lokasi Jalan Pasar Cikurbuk dengan Masjid Agung sepanjang 0,345 km. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, kami telah melaksanakan pembangunan sistem pengolahan air minum di Ciangir, RW 6, RW 7, Kelurahan Taman Sari. 7. Tasik Resik, yaitu program prioritas untuk mewujudkan Kota Tasikmalaya yang bersih, indah, hijau, dan layak huni, sehingga dapat menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, maju, kreatif. Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan Kota Resik, Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan pengadaan 3 unit dump truk pengangkut sampah yang dioperasikan dari hasil efisiensi mobil dinas, 1 unit truk M-Pro, 30 unit kontainer, 85 unit bin kontainer untuk optimalisasi penyapuan di jalur perkotaan. Selain pengadaan sarana prasarana untuk mendukung Tasik Resik, kami juga melaksanakan pembinaan bank sampah dan optimalisasi program sedekah sampah Gedong Resik serta pelatihan SON Gym. Di samping berupaya untuk ke depan membangun tempat pengolahan sampah terpadu dan optimalisasi pengembangan TP3S 3R skala kelurahan. Berkait dengan pengolahan TP Ciangir, kami telah melengkapi dokumen lingkungan, melakukan kajian IPAL di TPA Ciangir melalui kerjasama dengan Universitas Siliwangi. Adapun untuk pembangunan IPAL ditargetkan selesai pada akhir tahun ini, sehingga tahun ini untuk menjaga kelestarian sumber air, pada tahun ini juga akan membebaskan bukit atau lahan sumber air pada satu lokasi. Peserta upacara dan hadirin yang saya hormati, berkat kerjasama dan dukungan semua pihak, Kota Tasikmalaya telah menunjukkan berbagai capaian positif yang dapat terlihat dari perkembangan indikator makro. Kelihatannya, 1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mencapai 5,22%. yang berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. 2. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,5% dari tahun 2023 menjadi 6,49% di tahun 2024. 3. Angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 11,10 setelah sebelumnya pada tahun 2023 mencapai 11,53%. 4. Indeks pembangunan manusia menjadi
76,03 poin yang mencerminkan peningkatan dalam pendidikan kesehatan dan daya beli masyarakat. 5. Inflasi tahun 2024 tercatat 1,94%, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 2,84%. Di samping itu, Kota Tasikmalaya juga menorehkan sejumlah prestasi, antara lain 1. Penghargaan implementasi kebijakan dan pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2. Penghargaan atas pelayanan administrasi kependudukan yang prima dan dari Kementerian Dalam Negeri. 3. Penghargaan Dukcapil Tergo dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. 4. Penghargaan sebagai Kota Peduli HAM untuk yang ke-12 kali dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 5. Penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik Kapasitas Fiskal Rendah dari Kementerian Dalam Negeri. 6. Penghargaan sebagai instansi di wilayah kerja Kantor Regional 3 BKN yang melakukan percepatan pengangkatan calon ASN formasi tahun 2024 dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. 7. Meraih opini WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 dan ini merupakan opini WTP yang ke-9 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Atas ragam prestasi dan capaian itu pula, kami mengucapkan ucapan terima kasih kepada seluruh aparat dan segenap masyarakat Kota Tasikmalaya, terlebih kepada para pendiri, wali kota dan wakil wali kota terdahulu, serta seluruh pihak yang terlibat dan telah berkontribusi demi kemajuan Kota Tasikmalaya. Semoga segala daya dan upaya yang diberikan demi kemajuan Kota Tasikmalaya dapat dinilai sebagai amal kebaikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hal tersebut dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus melanjutkan apa yang telah diperjuangkan bersama. Peserta upacara dan hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan, saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kota Tasikmalaya, mari terus bergandeng tangan, mengkokohkan semangat gotong royong dalam mewujudkan Kota Tasikmalaya yang semakin maju, adil dan makmur. Kita semua percaya dengan tekad dan kerja keras bersama, Kota Tasikmalaya siap menjadi bagian dari emas tahun 2045. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Merdeka! 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 Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Tasikmalaya, cap ditandatangani Piman Aversi ST MBA. Terima kasih. Selesai. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkanlah kami memimpin doa ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Bagi saudara-saudara selain agama Islam, silakan menyesuaikan sesuai ajaran dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li zalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan penuh haru dan syukur kami menengadah kehadirat-Mu di hari penuh makna 17 Agustus yang penuh cahaya. 80 tahun Engkau anugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kami tercinta di bawah panji merah putih. Kami bersatu dalam cita dan asa. Ya Rabbana Ya Karim, Engkaulah penjaga negeri yang damai ini. Berkat rahmat dan karunia-Mu,
bangsa ini berdiri tegak, berdaulat tanpa belenggu penjajahan. Engkau himpun kami dari Sabang hingga Merauke dalam naungan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jadikanlah persatuan kami sebagai kekuatan untuk membangun sejahtera. Jadikanlah kedaulatan kami sebagai dasar untuk melangkah ke masa depan yang mulia. Ya Allah, Ya Hafidz, Zat yang maha menjaga kesejahteraan, limpahkanlah keberkahan-Mu kepada pemimpin kami. Anugerahkan pikiran yang bijaksana, amanah, dan tulus tanpa celah. Limpahkanlah kepada rakyat negeri kami berbagai pintu rezeki yang halalan thayyiban mubarakah, kehidupan yang adil, sehat walafiat. Teguhkan langkah kami untuk terus berinovasi, bekerja dan mengabdi agar Indonesia terus melaju menjadi negara baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Dengan ridho dan kuasa-Mu ya Allah, kami yakin masa depan Indonesia akan terus bersinar terang dan gemilang di bawah naungan persatuan, kedaulatan, martabat, dan kembang harapan cita-cita luhur bangsa. Kenyataan dan terpenuhi tanpa ragu dan bimbang. Dengan izin, rahmat, dan ridho-Mu, kami senantiasa bersyukur terus merawat alam kedaulatan, kesejahteraan menuju Indonesia maju. Rabbana anzilna munzalam mubarakau wa anta khairul munzilin. Rabbana la tadarna fardau wa anta khairul warisin. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wahrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin wansurna alal qaumil musyrikin wansurna alal qaumil zalimina wal munafiqina wal hasidin wa anta khairun nasirin. Rabbing surna bima kadzabun. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional Syukur dan 17 Agustus 1945. Tamu undangan dimohon berdiri.
Tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Penghormatan pasukan. Inspektur Upacara. Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara menuju tenda tamu undangan. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Upacara selesai. Baik, upacara telah selesai. Silakan untuk dibubarkan. Terima kasih semuanya, kasih tepuk tangan dulu.